Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella dengan NIM 8777595542, mahasiswi periode S1 PGSD. Baiklah, saya akan melakukan 3 praktikum. Yang pertama pada modul 4 mekanika. Kegiatan praktikum 2 gerak. Yang kedua pada modul 5, color, perubahan wujud zat dan perpindahan pada suatu zat. Pada kegiatan 1, perubahan wujud zat. Yang ketiga, pada modul 6, gelombang. KP1, jenis dan bentuk gelombang. Berikut langkah percobaan. Baiklah, saya hari ini akan melakukan praktikum pada modul 4 mekanika atau kegiatan praktikum 2 gerak. Laporan praktikum yang berjudul Praktikum Gerak Lurus Beraturan atau GLB dan Gerak Lurus Berubah Beraturan atau GLBB. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama lintasan buatan dengan ukuran dasar, yang kedua tinggi 2 cm, yang ketiga tinggi 4 cm. Yang kedua, 1 buah mobil mainan, yang ketiga stopwatch, yang keempat tabel pengamatan. Berikut langkah-langkah percobaan. Percobaan GLB. Yang pertama, siapkan lintasan dasar. Yang kedua, letakkan mobil mainan pada garis awal. Yang ketiga, jalankan mobil mainan secara perlahan. Yang keempat, catat waktu tempuh mobil menggunakan stopwatch. Yang kelima, ulangi percobaan sebanyak 3 kali. Percobaan pada GLBB. Yang pertama, siapkan lintasan miring dengan tinggi 2 cm dan 4 cm. Yang kedua, letakkan mobil mainan di bagian atas lintasan. Yang ketiga, lepaskan mobil tanpa dorongan tambahan. Yang keempat, catat waktu tempuh mobil hingga garis akhir. Yang kelima, lakukan pengamatan sebanyak 3 kali. Berdasarkan hasil percobaan, mobil mainan pada lintasan dasar bergerak dengan kecepatan relatif, tetapi sehingga termasuk gerak lurus beraturan atau GLBB. Pada lintasan miring dengan tinggi 2 cm dan 4 cm, mobil bergerak semakin cepat, sehingga termasuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Lintasan dengan tinggi 4 cm menghasilkan gerak yang lebih cepat dibandingkan lintasan 2 cm karena sudut kemiringan lebih besar sehingga percepatan benda bertambah. Kesimpulan dari praktikum ini, yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLBB memiliki kecepatan tetap. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB memiliki kecepatan yang berubah akibat percepatan. Yang ketiga, semakin tinggi lintasan miring, semakin besar kecepatan mobil mainan. Yang keempat, gerak dan waktu mempengaruhi besar kecepatan benda. Baiklah, yang kedua, saya akan melakukan praktikum pada modul 5, color, perubahan wujud zat dan perpindahan pada suatu zat. Pada kegiatan 1, perubahan wujud zat. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan sebagai berikut. Yang pertama, es batu secukupnya. Yang kedua, gelas bening. Yang ketiga, termometer. Yang keempat, stopwatch atau jam. Yang kelima ada sendok. Dan yang terakhir, air secukupnya. Berikut langkah percobaan. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Masukkan beberapa potong es batu ke dalam gelas bening. Letakkan termometer pada es batu. Lalu amati suhu awal es batu. Diamkan beberapa menit hingga es mulai mencair. Catat perubahan suhu setiap 5 menit. Perhatikan perubahan wujud es batu menjadi air. Catat suhu ketika mulai mencair seluruhnya. Yang pertama, pada menit 0 dan suhu 0, keadaan es batu masih padat. Yang kedua, pada menit kelima dengan suhu 1 derajat Celcius, sebagian es batu mulai mencair. Yang ketiga, pada menit ke-10
dengan suhu 3 derajat Celcius, es dan air bercampur. Yang keempat, pada menit ke-15 dengan suhu 6 derajat Celcius, sebagian besar es batu mulai mencair. Dan yang terakhir, pada menit 20 dengan suhu 9 derajat Celcius, seluruh es batu mencair sempurna. Dan catat ke dalam tabel pengamatan dari es batu menjadi air. Berdasarkan hasil praktikum, es batu mengalami perubahan wujud dari padat menjadi cair. Perubahan ini terjadi karena es menerima keluar dari lingkungan sekitar. Selama proses peleburan berlangsung, suhu es tetap berada di sekitar 0 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa keluar yang diterima digunakan untuk mengubah wujud zat, bukan untuk menaikkan suhu. Setelah seluruh es mencair menjadi air, suhu mulai meningkat di atas 9 derajat Celcius. Peristiwa ini membuktikan bahwa titik lebur es pada tekanan normal adalah 3 derajat Celcius. Kesimpulan dari praktikum ini, yang pertama, es batu dapat berubah wujud dari padat menjadi cair karena menerima keluar. Yang kedua, titik lebur es batu adalah 9 derajat Celcius. Selama proses peleburan, suhu tetap meskipun menerima keluar. Halo, baiklah, saya akan melakukan tugas 3 pada modul 6 gelombang. Kegiatan praktikum 1, jenis dan bentuk gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui satuan medium atau zat perantara. Berdasarkan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambut. Gelombang, contohnya, gelombang pada karet gelang dan kabel. Yang kedua, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambat. Gelombang, contohnya gelombang pada selingki. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu, yang pertama ada kabel, yang kedua ada selingki, yang ketiga ada karet gelang. Berikut langkah percobaan. Percobaan gelombang transversal. Yang pertama, siapkan karet gelang dan kabel. Yang kedua, rentangkan karet gelang atau kabel. Yang ketiga, gerakkan salah satu ujung ke atas dan ke bawah. Yang keempat, amati bentuk gelombang yang terjadi. Yang kelima, catat arah rambat dan arah getarnya. Percobaan gelombang longitudinal. Yang pertama, siapkan selingki. Yang kedua, rentangkan selingki di lantai atau meja. Yang ketiga, dorong dan tarik salah satu ujung selingki. Yang keempat, amati terbentuknya rampatan dan regangan. Yang kelima, catat arah rambat dan arah getarnya. Setelah itu, catat dalam tabel pengamatan. Pada percobaan menggunakan karet gelang dan kabel, terbentuk gelombang transversal. Hal ini terlihat dari arah getar yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Gelombang membentuk puncak dan lembah. Pada percobaan menggunakan selingki, terbentuk gelombang longitudinal. Gelombang ditandai adanya rambatan dan regangan yang tergerak sepanjang selingki. Arah getar yang sejajar dengan arah rambat gelombang. Dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa perbedaan utama antara gelombang transversal dan longitudinal terletak pada arah getar yang terhadap arah rambut gelombang. Kesimpulan dari praktikum ini, yang pertama, gelombang transversal memiliki arah getar tegak lurus terhadap arah rambut gelombang. Yang kedua, gelombang longitudinal memiliki arah getar sejak terhadap arah rambut gelombang. Yang ketiga, karet gelang dan kabel menghasilkan gelombang transversal, sedangkan selingki menghasilkan gelombang longitudinal. Lakukan pengamatan dan catat pada tabel pengamatan.